Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada anak-anak kelas 3A, 3B maupun 3C yang sedang kurang sehat, ataupun orang tua kita semua apabila ada yang kurang sehat, tetangga kita, kerabat kita, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pada kesempatan hari ini Pak Ubay akan membawakan materi pelajaran akidah akhlak, buku paket ya. Siapkan buku paket akidah akhlaknya, halaman 105 ya, dipersiapkan halaman 105. Kalau sudah dibuka, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Kalau sudah dibuka halaman 105-nya, simak baik-baik, dipahami baik-baik ya. Ditonton video ini sampai selesai ya, jangan dicepat-cepatkan biar paham ya. Jangan dibiasakan di skip nanti kalian tidak paham apa yang disampaikan, akhirnya sok tahu ya. Makanya disimak baik-baik sampai selesai ya. Namanya belajar itu harus sampai selesai, tidak boleh setengah-setengah, nanti ilmu yang didapatnya setengah-setengah ya. Simak baik-baik. Mudah-mudahan yang menyimak dengan baik sampai selesai, Pak Ubay doakan mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung pelajaran 8 ya. Asmaul Husna 2. Nah, sebelumnya kita di semester 1 juga kita sudah belajar Asmaul Husna 1. Nah, yang sekarang Asmaul Husna 2. Asma itu adalah nama, husna itu adalah baik ya. Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Ini nama-nama Allah ini ya. Nama-nama Allah jumlahnya ada 99. Hafal. Harus dihafalkan ya. Seperti apa sih Asmaul Husna itu bunyinya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nah, kalian lanjutkan sendiri ya. Hafalin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna 2. Mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sebaik-baiknya zat yang maha berkehendak lagi maha mengabulkan. Jadi kalian kalau minta sesuatu itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada dukun ya. Dukun dipintain. Dukun itu temennya setan belek. Jadi jangan bersekutu dengan dukun ya. Jangan diduakan. Allah itu nggak boleh diduakan, nggak boleh bersekutu dengan dukun ya, nggak boleh. Nanti musyrik kamu, percaya selain Allah, maka percayalah sama Allah, mintalah sama
Allah, doa ya, dengan cara doa, ya Allah, aku pengen dapat ranking 1 ya Allah, tetapi kamu tidak belajar, percuma. Ya, berdoa sambil belajar, doa sambil usaha. Nah, ya, jangan berdoa doang pengen ranking 1, pengen kaya, tetapi tidak usaha, ya percuma. Ya, lanjut. Pesan dari Ustazah Anissa itu selalu teringat di kepalaku. Ustazah Anissa, ya, Ustazah Anissa. Kita ikutin aja sesuai dengan tulisan yang ada di buku. Bagaimana tidak, desaku yang sudah berbulan-bulan kekeringan akhirnya diguyur hujan yang amat lebat karena warga desa tidak henti-hentinya berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya orang-orang kita ini serba salah ya. Dikasih panas, kepanasan. Dikasih hujan mulu, kebanjiran. Nah, tetap harus bersyukur, nggak boleh mengeluh ya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus selalu berprasangka baik sama Allah. Semua kejadian pasti ada hikmahnya ya. Lanjut. Sepenggal cerita tersebut menunjukkan kebesaran Allah dalam hal kekuatan, kekuasaan, dan kebesarannya. Apakah kita masih akan mempertanyakan atas kuasanya? Allah adalah Tuhan pencipta semesta alam. Dia bisa berkehendak kepada ciptaannya sesuai dengan keinginannya. Untuk itu, kita sebagai salah satu makhluk ciptaannya harus mempercayai dan mengimani sifat-sifat yang dimilikinya. Ya. Allah itu maha segalanya, ya. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kebesaran itu hanya Allah. Kita nggak boleh sombong, ya. Allah bisa saja mencabut nyawa kalian hari ini, detik ini, bisa saja. Allah itu maha segalanya, ya. Dan kita harus beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang wajib kita ketahui ada berapa? Ayo, ingat nggak? Sifat-sifat wajib bagi Allah ada 20. Apa saja? Nah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrati radat, ilmun hayan sama, basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Harus wajib kita tahu. Ya. Langsung ke halaman 107. Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna mengandung kemuliaan. Memahami sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna dapat mempertebal keimanan dan memperbaiki perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Mari mengenal dan melafalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat-sifat ya. Beda dengan sifat wajib ya, sifat wajib yang terkandung dalam Asmaul Husna berikut ini. Al-batin. Al-batin, Allah Maha Al-batin. Al-batin itu apa? Nah, nanti kita jelaskan di sini. Dapatkah kalian melihat wujud Allah? Tidak. Tahukah kalian apa yang ada di dalam hati temanmu? Tidak. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat melihat wujud Allah. Kalian juga tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati temanmu. Ya. Allah adalah zat yang memiliki sifat al-batin. Berarti yang batin, Al-batin itu batin ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat zat Allah. Dia bersifat al-batin. Nah, jadi yang tahu isi hati teman kamu itu ya teman kamu dan Allah. Ya. Yang tahu isi hati kamu ya kamu dan Allah. Ya. Jadi tidak ada orang satupun yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kamu itu. Ya. Bukan berarti Allah itu tidak tampak, akan tetapi justru Dia maha agung dan maha besar sehingga mata kalian tidak mampu memandangnya.
Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Artinya, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus dan maha teliti. Allah bisa melihat hambanya kapan saja. Allah bisa mencabut nyawa hambanya kapan saja. Allah bisa tahu semut di balik batu, kita tidak tahu. Ya, karena pandangan kita terbatas. Allah memiliki sifat yang batin, juga bermakna bahwa Allah dapat mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari hambanya. Kalian menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh orang lain, Allah tahu. Ya. Kalian tidak dapat menyembunyikan sesuatu pun dari zat yang batin, karena Allah itu maha tahu. Ya. Kamu mau ngumpet kemana aja, Allah tahu. Bahkan semut yang kecil di bawah batu gelap gulita, Allah tahu. Itulah yang disebut dengan al-batin. Langsung ke bagian B, al-waliyu. Al-waliyu, ketika kamu merasa takut dalam berlayar. Berlayar tahu kan? Naik kapal laut tuh, ombang-ambing oleh ombak. Kepada siapa kalian minta perlindungan? Kepada Allah. Ketika terjadi bencana alam, kepada siapa kalian minta pertolongan? Kepada Allah. Pada saat diri kalian tidak aman, kalian akan mencari perlindungan kepada siapapun yang dianggap mampu memberi perlindungan. Untuk anak yang beriman, tidak ada yang layak dijadikan sandaran dan perlindungan kecuali Allah Maha Pelindung. Dan Allah memiliki sifat al-wali, berarti yang maha pelindung. Al-wali artinya adalah maha pelindung. Allah melindungi anak-anak yang beriman. Hubungan Allah dengan mereka sangat dekat. Mereka dapat merasa dekat dengan Allah sehingga merasa aman dalam lindungannya. Nah, itu jika kalian beriman, maka Allah sangat dekat kepada kalian. Beda kalau kalian tidak beriman, temannya setan belek, setan engklek. Nah, itu teman-teman orang yang tidak beriman, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Artinya, Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, khusus orang yang beriman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Setan belek, setan engklek. Nah, itu teman-teman orang kafir tuh, ya. Karena dia tidak beriman, ya. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, jadi gelap. Ya, pandangannya gelap. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Orang kafir tuh, ya. Ya, walaupun ada orang kafir, kita harus saling menghargai, tidak boleh dicaci maki. Ya, karena Nabi Muhammad pun tidak pernah mencaci maki musuhnya. Ya, nggak boleh. Jangan diikutin kalau ada teman yang suka mencaci maki, ada ustadz, ada kiai yang suka mencaci maki, jangan diikutin. Ya, tidak benar itu. Perlindungan Allah tidak hanya bersifat fisik. Allah melindungi hati kalian dari kesesatan dan menuntun kalian ke jalan kebenaran. Kalian senantiasa terhindar dari godaan setan yang menyesatkan. Semua setan itu menyesatkan. Mau setan belek, setan engklek, setan kadas, setan kurap, itu setan kapicirit, apalah itu, ya.
Semuanya itu menyesatkan, membawa kalian akan menjerumus ke api neraka. Ya, untuk anak-anak yang tidak beriman, pelindung mereka adalah setan. Nah, tuh kan, setan membisikkan kepada mereka supaya melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Setan hanya akan menyesatkan dan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Ntar temennya setan belek. Nah, ya jangan ya. Jika mengaku beriman kepada sifat Allah Al-Waliyu, kalian wajib mengamalkannya. Kalian memberi perlindungan dan membela kebenaran kepada teman-teman yang tertindas dan teraniaya. Kalian tidak boleh melindungi dan membela teman-teman yang bersalah. Ya, jadi jika ada teman yang berbuat salah, sudah tahu dia salah, tetapi kalian lindungi, nah itu tidak benar ya. Kalian nasihati biar dia agar bisa berubah menjadi lebih baik ya. Dan jangan dimusuhi, kita rangkul orang-orang teman-teman kita yang salah, kita rangkul, jangan dimusuhi ya. Kita ajak ke jalan yang benar ya. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa Pak Ubay sampaikan. Untuk selanjutnya nanti adalah bagian C dan bagian D, itu nanti hari Senin depan kita akan bahas bersama-sama. Untuk saat ini kita pembahasan al-batin dan al-waliyu dulu ya. Dikit-dikit, yang penting paham ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ubay sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.